Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinia Muktiningrum, SD MMT, salah satu dosen tetap di Universitas Kauzipan Seziri, program studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Di Universitas Kahuripan Kediri, saya mengampu mata kuliah Manajemen Industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teori manajemen dan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran manajemen di dunia usaha dan industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep perencanaan produksi dan operasi serta pemeliharaan dan keselamatan industri. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pengukuran kinerja dan produktivitas industri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pengajaran pada mata kuliah Manajemen Industri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita masuk di pertemuan kelima untuk mata kuliah Manajemen Industri, ya. Gimana, sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Oke, kita mulai ya. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Jadi di dalam suatu industri, gitu ya, seperti pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang proses produksi, di mana di dalam proses produksi tentu juga merupakan apa ya, komponen strategi untuk meningkatkan produktivitas suatu industri. Tetapi tidak kalah pentingnya juga di dalam suatu industri untuk meningkatkan produktivitasnya, kita harus mengembangkan juga yang namanya sumber daya manusia. Jadi kalau ingin produktivitas tinggi di suatu industri untuk daya saing ya dan kompetensi di dalam industri global, maka kita harus mengelola sistem terencana dengan menempatkan faktor manusia sebagai aset utama yang mampu menciptakan nilai tambah bagi suatu organisasi itu, gitu ya. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia yang efektif ini harus berorientasi pada penciptaan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan mendukung kreativitas melalui sistem pengelolaan yang adil dan transparan gitu ya. Jadi ada reward, ada punishment, kemudian kepemimpinan yang interaktif dan partisipatif tentunya. Kemudian di dalam MSDM kita akan membagi beberapa subbab gitu ya. Jadi kita harus tahu juga untuk perencanaan dan rekrutmen tenaga kerja. Jadi mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan, menentukan jumlah yang efektif gitu ya berdasarkan analisa volume produksi, kompleksitas fasilitas, kemudian arah dan rencana untuk jangka panjangnya seperti apa. Kemudian kita lakukan rekrutmen. Jadi rekrutmen ini harus sesuai antara kualitas dan kompetensi dari calon tenaga kerja dengan jabatan yang akan ditempati gitu. Jadi tidak ada eee, kelebihan gitu ya, baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Kemudian di dalam rekrutmen pasti kita ada wawancara gitu ya, interview, bagaimana kita mengetahui psikologis atau aspek pribadi dari masing-masing personal terhadap perusahaan begitu ya. Kemudian selanjutnya dilakukan seleksi. Nah, di dalam seleksi ini kita menganalisis dan menilai terhadap keterampilan operasional, jadi pengalaman di lapangan, kesiapan fisik, mental gitu ya, kemampuan beradaptasi, kemudian kemampuan bekerja di dalam suatu tim. Karena di industri bukan hanya personal yang kita
analisa, tetapi gimana caranya kemampuan dia untuk melakukan teamwork atau kemampuan kerja di dalam tim. Kemudian di eh, manajemen industri juga di dalam manajemen sumber daya manusia, kita akan melakukan pelatihan, pengembangan, dan sertifikasi karyawan. Jadi pelatihan ini merupakan aspek yang krusial dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk di industri begitu ya. Sebagai investasi jangka panjang, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kapabilitas teknik, memperkuat kemampuan manajerial, kemudian menanamkan pemahaman tentang prosedur kerja yang efektif dan efisien serta standar mutu yang berlaku. Kemudian program pelatihan yang dimaksud untuk mempertahankan dan memperbaiki prestasi kerja yang sedang berjalan. Kemudian sedangkan pengembangan perusahaan berusaha untuk mengembangkan keterampilan bagi pekerja di masa yang akan datang. Kemudian untuk program pelatihan yang disusun secara terstruktur dan berbasis pada kebutuhan real dari suatu perusahaan akan membantu memperkecil kesenjangan. Dari kesenjangan, kompetensi, meningkatkan produktivitas, kemudian menurunkan tingkat kesalahan atau kecelakaan kerja. Kemudian untuk menetapkan dan mengurus program pelatihan dan pengembangan, maka yang perlu diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, menetapkan kebutuhan akan pelatihan. Kemudian memotivasi staf untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian menentukan metode-metode apa yang akan dilaksanakan di dalam pelatihan itu gitu ya. Kita menentukan metode apa. Kemudian menilai hasil dari pelatihan yang telah dilakukan. Kemudian di dalam pelatihan untuk MSDM ada 2, yaitu on the job training dan off the job training. Jadi kalau on the job berarti kita melatih karyawan tentang pekerjaan baru dengan supervisi, melatih langsung seorang pelatih yang berpengalaman gitu ya, biasanya karyawan lain atau yang lebih berpengalaman, berkompeten di dalamnya. Langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama, menentukan apa yang harus diajarkan secara jelas dan efisien ya. Aman tentunya, ekonomis dan rasional. Kemudian cek apakah perlengkapan sudah siap. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam on the job training. Kemudian kalau off the job training, melakukan presentasi. Artinya kuliah, presentasi video, conference, dan program instruction lainnya. Kemudian kalau sudah kita lakukan pelatihan, perlu adanya sertifikasi. Jadi sertifikasi karyawan jadi langkah penting untuk memberikan legitimasi atas keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut gitu ya. Jadi kalau sertifikasi ini juga menjadi bentuk akuntabilitas bagi perusahaan dalam menjamin kualitas SDM-nya. Jadi kalau ada standar-standarnya gitu ya, standar nasional maupun standar internasionalnya. Nah, kemudian di manajemen harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan latihan dan pengembangan. Bisa dilihat di sini ada beberapa tahapan gitu ya, mulai dari eh, kriteria evaluasi, kemudian tes pendahulu, kemudian ada prakaryawan dilatih dan dikembangkan, kemudian tes purna, kemudian dilakukan transfer atau promosi, kemudian gimana cara menindaklanjuti dari hasil yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian di eh, MSDM juga membahas tentang ini evaluasi kinerja dan sistem imbalan. Jadi kalau sudah dilakukan pelatihan, kemudian kita evaluasi gimana kinerja dari masing-masing karyawan itu. Jadi evaluasi ini merupakan proses yang sistematis tentunya, dirancang untuk menilai kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan organisasi dia baik dari segi produktivitas maupun perilaku kerja gitu ya. Jadi di dalam evaluasi ini nanti juga menggabungkan ada beberapa indikator, menggabungkan 2 indikator ini sebagai instrumen penilaian jadi kinerja.
baik indikator kuantitatif maupun kualitatif. Jadi gimana volume produksi, kecepatan kerjanya, kemudian tingkat efisiensi. Kalau di dalam indikator kualitatif tentunya disiplinnya seperti apa gitu ya, kepatuhan terhadap prosedur kerjanya seperti apa. Kemudian kemampuan berkomunikasi dan kerja tim juga itu perlu dinilai gitu ya. Kemudian, selain sebagai alat monitoring dan pengembangan, hasil evaluasi kinerja juga dijadikan dalam, perancangan sistem imbalan. Jadi kita bisa menentukan imbalan itu atau ya kompensasi ya, maksudnya, gaji, karyawan itu bisa kita lihat dari hasil evaluasi kinerjanya. Jadi di, sistem imbalan atau kompensasi, salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi yaitu apa, loyalitas terhadap perusahaannya gitu ya. Kalau imbalan itu bagus, berarti kan memotivasi karyawan untuk selalu loyal gitu ya, loyal terhadap perusahaan itu gitu ya. Kemudian, mengkombinasi antara evaluasi kinerja yang objektif dan sistem imbalan yang kompetitif akan mendorong siklus produktif yang mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan. Kemudian ada hubungan industrial dan serikat pekerja. Jadi hubungan industrial yang stabil, sehat gitu ya, itu akan menentukan keberlangsungan dari suatu operasi. Ya, terutama dinamika pasar dan tekanan globalisasi. Tentu juga di dalamnya adanya peraturan pemerintah ya yang stabil untuk tetap berlangsungnya industri di, perusahaan tersebut begitu ya. Kemudian, hubungan yang konstruktif tidak hanya menciptakan tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan loyalitas, semangat kerja, dan efisiensi operasionalnya. Kemudian kaitannya apa dengan serikat pekerja? Nah, di dalam serikat pekerja ini merupakan salah satu elemen penting ya dalam sistem hubungan industrial. Jadi fungsinya sebetulnya apa serikat pekerja ini? Yaitu sebagai representatif kolektif tenaga kerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Jadi di serikat pekerja ini memiliki peran yang strategis sebetulnya dalam proses perundingan, badai penyusunan perjanjian kerja bersama, serta menjadi jembatan komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Jadi dari pengusaha juga mengetahui apa sih sebetulnya yang menjadi keinginan dari pekerjanya, dengan pekerja juga harus tahu apa sih yang diinginkan perusahaan untuk mencapai suatu visi misinya, untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut begitu ya. Dan yang terakhir di dalam MSDM tentu juga kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 itu sangat diperlukan gitu ya. Jadi tujuan, utama dalam penerapan K3 kalau kita lihat lagi undang-undang di tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang pertama melindungi, menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian menjamin setiap, sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian di dalam, konsep keamanan dan keselamatan kerja ada paradigma lama di mana kecelakaan biasanya orang bilangnya ya sudah nasib begitu ya. Sebetulnya, apa ya, itu kan bisa juga dicegah begitu ya dan merupakan resiko yang harus diterima. Kadang orang terlalu paradigma lama ini terlalu kental gitu ya di kultur kita gitu. Kemudian tidak perlu berusaha mencegah, ya namanya sudah pasrah ya sama resiko nasib gitu ya, sudahlah gitu ya. Terus kemudian berasumsi, ya nggak apa-apa penduduk di Indonesia banyak gitu. Jadi kalaupun, apa namanya, satu hilang tumbuh 1000 begitu ya. Tapi untuk nyawa kan tidak bisa juga seperti begitu gitu kan ya. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup tinggi, kemudian menjadi faktor penghambat untuk produksi. Kemudian ada berdasarkan apa ya, kultur, juga, pendidikan yang sudah diterima,
muncul paradigma baru, yaitu memandang kecelakaan itu bukan suatu nasib lagi gitu ya. Jadi kecelakaan pasti ada penyebabnya, kemudian penyebabnya berapa persen di situ ya, ada personal faktornya, kemudian ada faktor lingkungannya, ada juga atau faktor-faktor lain gitu ya. Kemudian, tentunya kalau kecelakaan itu selalu menimbulkan kerugian. Nah, kemudian peranan pimpinan itu juga penting gitu ya untuk menentukan, seperti apa yang, eee, cara pencegahannya begitu. Kemudian kalau dilihat dari, beberapa referensi ada penyebab, kecelakaan gitu kan ya, atau kita lihat di lapangan gitu, penyebabnya kecelakaan kerja disebabkan oleh apa saja gitu ya. Ada tindakan tidak aman, itu sebesar 88%, itu dia pasti tidak memakai APD. Kalau kita lihat di Indonesia gitu ya, tenaga kerja Indonesia kalau bekerja jarang gitu ya sekali pakai helm, terutama helm. Itu kan merasa kuat gitu kali ya, kepala ini kalau terbentur, apa namanya, barang keras itu masih kuat gitu, asingsi seperti itu. Kadang tidak mengikuti prosedur pekerjaan ya, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja atau bekerja sambil bergurau. Kadang di aturan suatu perusahaan ketat gitu ya, apalagi yang apa namanya, eee, konveksi atau perusahaan-perusahaan di bidang tekstil gitu ya, terlalu ketat begitu. Kadang karyawan selalu merasa, "Kenapa sih bekerja kok nggak bisa terlalu tegang," gitu ya, nggak bisa bersenda gurau apa sambil makan. Padahal kebaikan itu juga untuk dirinya, karena kalau bersenda gurau atau sambil makan gitu ya, banyak untuk kesehatan mereka lah. Jadi banyak juga debu dari kain-kain yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, seperti itu. Tapi kadang juga di kultur kita, hal itu juga kurang dipahami gitu ya. Jadi, terkesan dari perusahaan, terlalu ketat begitu ya, aturan-aturannya. Kemudian ada kondisi tidak aman, itu sebesar 10%. Misalkan ada oli yang berceceran, nah itu karena tidak ada prosedur yang baik gitu ya. Jadi misalkan, lantai licin, habis dipel, tidak diberi tanda seperti itu. Nah, banyak terjadi, kecelakaan di sana misalkan. Kemudian ada tempat kerja berserakan barang-barang. Nah, ini kembali lagi di pertemuan sebelumnya kita, membahas tentang tata letak, eee, tata letak, barang gitu ya, tata letak produksi gitu ya. Gimana kita menempatkan, eee, barang-barang itu sesuai dengan ketentuannya, jadi juga menghemat waktu untuk pengerjaannya. Kemudian pencahayaan yang kurang, kondisi tempat yang berdebu. Kemudian faktor-faktor lain, asumsi seperti takdir, nasib itu ya 2% sebetulnya, gitu ya. Kemudian, ada three safety golden rule yang harus dipahami di sini. Yang pertama, ya pikir dulu, untuk melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu, direncanakan dengan baik ya, sebelum mengeksekusi dan pikirkan sebelum Anda bertindak. Kemudian segera berhenti, jadi kan hentikan pekerjaan yang tidak aman. Kalau merasa itu tidak aman ya segera hentikan. Kadang kan, nanggung begitu ya. Kadang kita ngantuk gitu ya, kita terusin kan sebentar lagi ya. Kalau itu tidak aman ya jangan dilakukan, segera berhenti gitu. Kemudian yang ketiga, segera laporkan. Jadi apapun, eee, insiden atau kecelakaan itu laporkan semuanya agar bisa ditindaklanjuti. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, dari materi MSDM pada siang hari ini? Silakan. Saya Ya, silakan, Mas Heri. iya, baik, terima kasih. Dari pernyataan Ibu tadi kan ada sistem imbalan atau kompensasi ya, Bu, ya. Itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi kalau dilihat di, apa namanya, kompensasi apa gitu ya. Jadi perusahaan itu menerapkan sistem insentif berbasis kinerja atau pay for performance. Jadi di mana kompensasi itu
diberikan berupa tambahan gitu ya. Jadi untuk memotivasi karyawan itu, loyal gitu, setiap dia melakukan, prestasi gitu ya, ada bonus, ada tunjangan, atau bahkan kenaikan gaji ya, berdasarkan pencapaian target individu atau timnya, seperti itu. Kemudian ada juga imbalan itu tidak harus bersifat finansial gitu ya, tetapi mencakup penghargaan non materi. Seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Yang tidak berupa uang gitu. Misalkan apa? Coba Mbak Ria barangkali bisa dibantu? I Iya, berupa pengakuan begitu ya, Bu Ria. Jadi pengakuan, publik atau peluang pengembangan karir gitu ya, pemberian tanggung jawab baru misalkan, Mas Heri di perusahaan sudah memberikan prestasi begitu, nggak harus melulu dengan tunjangan gitu ya. Bisa juga, yuk naik jabatan baru ada tanggung jawab baru yang lebih menantang. Karena tipe-tipe apa ya, individu ya, kita harus tahu juga gitu ya. Ada yang memang misalkan kayak Mas Heri kebutuhannya di material misalkan, kita kasih bonus, dia suka. Tapi ada juga seperti Mbak Ria misalkan, Mbak Ria nggak pingin nih, saya nggak udah cukup, uang saya sudah banyak gitu ya, nggak perlu gitu. Jadi apa yang dia, oh suka tantangan misalkan, Mbak Ria suka tantangan, ya kita kasih, ini ada pekerjaan baru nih yang lebih menantang. Nah itu dia akan lebih merasa dihargai oleh perusahaan dan itu akan memotivasi untuk munculnya, loyal, lebih loyal kepada, perusahaan gitu. Itu ya, paham ya, Mas Wery ya? Barangkali ada pertanyaan lain? Lain kali? Oke, silakan Mbak Ria. Ya, terkait kecelakaan kerja, Bu. Apakah kecelakaan kerja ini bisa diramalkan atau diminimalisir? Hmm, itu. Sekian Oh, pertanyaan dari saya. iya terima kasih. Jadi kalau ditanya apakah kecelakaan itu bisa diramalkan gitu ya. Jadi yang peramal nggak harus, ahli lidum gitu ya, penamal ya itu enggak ya. Jadi di industri, orang-orang industri itu juga bisa meramalkan selain dia meramalkan, apa, perencanaan, meramalkan penjadwalan atau apa, untuk kecelakaan pun bisa gitu. Dengan cara apa gitu ya. Ya tadi benar, gimana bisa meminimalisir, bisa. Jadi apa penyebabnya gitu ya, apa yang menyebabkan, kondisi-kondisi yang tidak aman gitu ya. Misalkan kayak tadi, lagi dibersihkan misalkan, oli-oli yang kececer itu kita bersihkan gitu ya. Dibersihkan atau, diberi tanda bahwa di situ sedang lakukan pembersihan, jadi tidak ada yang, lewat di sana untuk menghindari kecelakaan kerja misalkan, kan bisa dihindari seperti itu. Atau jangan sampai kececer nih gimana, kembali lagi ke prosedur, pekerjaan. Jadi ada SOP di setiap perusahaan, itu ada SOP bagaimana cara, melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar, tentunya dengan aman juga begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hindari hal-hal yang mengandung resiko untuk terjadinya suatu kecelakaan, gitu. Mana yang lain lagi? Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Atau mau ditanyakan lagi? Sudah. Mhm. Sudah cukup ya? Baik. Saya rasa untuk pertemuan pada siang hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Kemudian, untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya nanti bisa, dipelajari lagi sesuai RPS untuk minggu depan ya, kebetulan. Kemudian nanti kita adakan untuk minggu depan kita kuis, karena kita masuk ke pertemuan 5 dan 6 bisa pertemuan ke-6 ya. Kita adakan kuis, sesuai RPS gitu ya. Nanti tentang MSDM tentunya. Sampai ketemu di minggu depan, silahkan dipelajari materinya. Saya terbuka untuk referensi apapun, silahkan untuk dipelajari kayak gitu ya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian cuplikan pengajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.